Toib, di tema kita kali ini kita akan membahas tentang jika kematian menghampiri, apa saja yang sudah kupersiapkan. Nah, mungkin dari kita masih bingung ya, masih belum paham bagaimana untuk mempersiapkan ketika menghampiri kematian. Jadi, kematian adalah suatu hal yang tidak pasti kapan dan dalam keadaan seperti apa kita akan mengalaminya. Semua makhluk hidup akan merasakan hal tersebut. Tidak dipungkiri, jika kematian sering disebut sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika telah tiba waktunya, tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu menolak akan terjadinya hal itu. Nah, jadi ketika Allah sudah memberikan umur panjang kepada kita semua, maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu tersebut, karena kematian kita tidak pernah tahu kematian datangnya kapan dan saat sedang apa, kita tidak pernah tahu ya. Rutinitas kehidupan terkadang menyebabkan kita lupa pada kematian, karena saking sibuknya nih ya kita bekerja, kita mencari uang, sehingga kita lupa akan kematian. Kita lupa untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti. Padahal nih ya, kematian itu adalah sebuah peristiwa besar yang pasti kita alami dan rasakan. Kematian adalah sunatullah, sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap makhluk yang diberinya, dan setiap makhluk pun, setiap makhluk hidup, mau manusia, hewan, itu akan merasakan kematian ya, karena hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah di akhirat. Hidup di dunia ini bersifat fana, dan yang kekal itu hanya di akhirat. Jika kematian itu adalah suatu kebenaran yang pasti kita rasakan, maka mengapa kita seakan-akan acuh tak acuh padanya? Mengapa kita menghiraukan akan adanya kematian? Padahal sudah jelas kematian itu sudah Allah tetapkan. Kita nggak pernah tahu ya kapan kematian datang menghampiri kita. Maka dari itu persiapkan dari sekarang. Jangan berleha-leha, jangan males-malesan untuk beribadah, untuk memperbaiki diri ya. Dan kita harus fokus pada ibadah kita. Kenapa? Karena agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan hidup kepada kita semua. Nah, sesibuk apapun kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini, ya benar-benar telah memalingkan hati dan pikiran kita, karena kita hidup lebih memprioritaskan tentang pekerjaan, tentang mencari uang, sehingga kita tidak pernah tahu dan kita tidak paham akan kematian, dan bahkan ibadah kita pun lalai, dan itu harus diperbaiki lagi ya. Jangan sampai terus-menerus kita terjerumus dalam hal-hal yang keburukan. Nah, hal tersebut ya terbukti bahwa konsentrasi kita tuh mengumpulkan harta, karena kita tuh kebanyakan mengumpulkan harta. Terus kita bisa juga menambah jumlah tabungan bank, mencari berbagai sumber uang untuk merancang dan membangun rumah di dunia. Nah, padahal itu hanya bersifat fana, itu bersifat sementara, dan itu seharusnya yang tidak perlu diprioritaskan. Yang harus diprioritaskan adalah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang yang lebih baik, ya kan? Dan hampir setiap hari ya, kita pun pernah melihat kematian. Bahkan kalau kita melihat tetangga kita, teman kita, atau siapapun itu yang Allah telah berikan umur, kemudian Allah mencabutnya, pasti kita akan merasakan kesedihan. Namun kalau misalkan kita tidak merasakan kesedihan, maka hati kita itu akan keras. Hati kita itu tidak bisa menerima bahwa ketetapan Allah memang itu terjadi ya. Oleh sebab itu, mari kita fokuskan hidup kita untuk merancang kematian dengan cara mendesain hidup ini semuanya hanya untuk Allah ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijalankan sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Dan berbahagialah orang-orang yang diberi kemudahan untuk
mendesain semua aktivitas hidupnya untuk merancang dengan baik hidupnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang yang selalu bertakwa, insya Allah hidupnya akan bahagia, insya Allah hidupnya akan berkah gitu. Namun celakalah orang-orang yang memilih jalan hidupnya selain jalan Allah. Semua aktivitas hidupnya bukan untuk Allah, dan ia termasuk orang-orang yang celaka, ya. Teman-temanku sekalian, sebelum kematian tiba, kita akan melewati suatu fase yang bernama sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa, Kak? Nah, sakaratul maut adalah pintu gerbang kita menuju kematian. Sakaratul maut adalah peristiwa yang amat menakutkan. Luar biasa kalau kita bisa melihat secara detail, namun kita tidak bisa karena kita hanya manusia biasa, tetapi kita akan merasakannya nanti. Tak ada seorang pun dapat membantu dan menolong kita. Nggak ada yang bisa membantu. Saudara kita nggak bisa, istri kita nggak bisa, suami kita nggak bisa, adik kakak kita nggak bisa, orang tua kita pun tidak akan bisa membantu kita, karena mereka pun sibuk dengan amalnya masing-masing. Dan kita akan merasakan kesedihan, kita akan merasakan bahwa kita selalu menyia-nyiakan kehidupan, kita selalu menunda-nunda suatu ibadah, ya. Saat itulah kita akan merasakan langsung apakah kita termasuk orang-orang yang telah merancang kematian atau bukan. Nah, dari sakaratul maut itu kita baru sadar nih bahwa ternyata kita hidup di dunia ini lalai, selalu lalai. Nah, itu mungkin kita akan merasakan penyesalan, dan itu pasti, ya. Dan apakah kita termasuk orang-orang yang siap untuk menghadapi kematian atau bukan? Jadi usahakan selagi umur masih panjang, Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu, apa salahnya kita mempelajari ilmu agama, kita beribadah dengan benar, menaati perintah Allah, itu nggak ada salahnya, dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah manusia mampu menghindari sakaratul maut? Jawabannya itu mustahil, ya. Manusia nggak ada yang bisa mampu, atau manusia itu nggak akan bisa menghindari sakaratul maut, karena sakaratul maut adalah voucher manusia untuk masuk ke alam barzah, ya. Alam barzah itu tempat penginapan manusia yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta, Raja dan Pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan dalam rahim ibu mereka dan kehidupan di atas bumi, mereka tidak akan dapat mengelak dan lari dari keharusan melewati sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, ya, orang itu sudah sakaratul maut, orang itu nggak akan bisa lari, nggak akan bisa terlepas, karena amal kebaikannya juga sudah selesai. Jadi orang-orang pun tidak akan bisa menolong, hanya bisa mendoakannya. Dan kita pun tidak akan bisa mengelak, ya, saat sakaratul maut. Makanya luar biasa, ya, sakaratul maut itu, dan itu sangat benar-benar harus kita persiapkan dari sekarang, ya. Sebab itu sebelum sakaratul maut, ya, datang menghampiri kita nih, ya, Allah sebagai pemilik dan pengendali jagat raya mengajak kita memikirkan dan menyaksikan kehendak, keputusan dan sistemnya tentang sakaratul maut yang telah menjadikan kenyataan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kebebasan di dunia ini, dan kita harus pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kematian sudah ditentukan bagi setiap orang yang bernyawa. Kematian tidak perlu dicari, ya, karena ia mencari setiap orang yang bernyawa. Nah, setiap orang yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian tidak bisa diwakilkan, dipindahkan atau take over oleh yang tidak berhak. Nah, kematian itu tidak akan bisa diwakilkan, ya, karena kematian itu hanya diri kita yang mengetahui, hanya diri kita yang merasakan. Jadi usahakan kita harus fokus gitu. Kita jangan pernah melalaikan sesuatu ibadah, ya. Karena semua malaikat melakukan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat pun akan memerintahkan manusia untuk selalu bertakwa, gitu, ya. Jadi manusia nggak boleh lalai. Nah, di dalam surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya,
dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Quran Surat Luqman ayat 34. Sebaik dan seburuk apapun diri kita tidak akan mempengaruhi dan merubah waktu suatu ajal yang disebut kematian. Mau kita baik atau mau kita buruk, kita nggak akan bisa merubah suatu ajal kematian, karena Allah sudah menetapkan setiap hambanya masing-masing waktu untuk mendapatkan sakaratul maut itu, gitu ya. Sekarang bukan waktunya kita menanyakan kapan sih kematian itu terjadi. Ada yang lebih baik nih dari pertanyaan tersebut, yaitu apa yang sudah kita persiapkan jika kematian tersebut menghampiri kita. Toh saja, bisa saja kan kematian hari ini, esok, lusa, tahun depan, dan kita nggak pernah tahu kematian itu kapan menjemput kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi. Muttafaqun alaih, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Berpindahnya dari dunia ke alam kubur itu adalah alam barzah, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan di alam dunia. Dan kita, apa-apa yang selalu kita lakukan di dunia ini, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan hidup di dunia ini bagaikan bercocok tanam. Siapa yang menanam kebaikan, maka kelak akan menuai kenikmatan. Dan jika kita di dunia ini hanya bermaksiat dan menanam keburukan, maka kelak kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, jadi kita nggak boleh menunda-nunda sholat, kita nggak boleh menunda-nunda suatu kebaikan, karena sholat itu adalah tiang agama ya, dan suatu kebaikan itu nggak perlu ditunda-tunda kalau kita bisa sekarang.